Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak kritikan dari aktivis begitu kan, bahkan mengkritik keras soal kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua begitu. Malah main bola ya, terus kemudian hanya datang ke pasar-pasar begitu. Kenapa kalau datang ke Papua tidak berbicara soal HAM ya? Bagaimana TNI yang kemudian diserang begitu kan. Dan pada akhirnya isu-isu politik seperti ini begitu Gibran tidak bisa menangani. Ini kritikan keras oleh aktivis Papua begitu. Kalau hanya main ya datang hanya main bola, nggak usah ke sini aja, ya begitu kan. Karena kata aktivis itu sama dengan Jokowi kalau Papua, hanya main bola. Itu pun yang main bolanya curang. Kenapa bang kok curang? Masa menggogolkan pakai tangan begitu? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini nampaknya hanya itu aja mereka belusukan. Padahal kita tahu belusukan itu tidak memberikan solusi yang baik. Apa coba Gibran selama ini berikan solusi apa coba? Yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat ya. Coba kita lihat saja ya, Gibran datang ke situ emang Gibran tahu harga-harga pokok, bahan-bahan pokok begitu kan ya. Jadi kalau hanya cekrak-cekrik di situ semua orang pasti bisa begitu. Apalagi Gibran main bola begitu kan ya. Apa namanya? Nendangnya pakai tangan begitu. Ini kan ada kecudingan besar. Nah, inilah yang kemudian dikritik oleh para tokoh-tokoh besar ya, terutama aktivis Papua begitu kan ya, oleh apa namanya? Oleh Tio Hesegam begitu kan, yang mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berkunjung ke Yahukimo ya, menunjukkan bahwa tidak aman sebenarnya. Tapi kita lihat saja kalau hanya main bola ngapain begitu? Kalau hanya main bola sana sini ngapain? Karena yang dirasakan oleh masyarakat Papua hari ini adalah bagaimana soal HAM, bagaimana soal pendidikan, bagaimana soal ekonomi begitu kan. Seharusnya Gibran berbicara seperti itu, bukan pelangak-pelongok sana sini, ya, bukan hanya survei cekrak-cekrik sana sini. Bukan itu begitu kan. Kenapa? Karena yang kita lihat hari ini adalah persoalan-persoalan bangsa dan negara kita, bro, ya. Soal bangsa dan negara kita, dan ini mendapatkan kritikan begitu si Gibran ini ya. Mendapatkan kritikan keras oleh para aktivis begitu. Nah, kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua ini begitu kan ya, di Papua Pegunungan 2 hari terakhir ini ya, banyak menuai kritikan pedas dari para aktivis dan tokoh masyarakat setempat. Agenda Wapres Gibran yang diisi dengan bermain bola, meninjau pasar, dan memantau program-program makan bergizi gratis yang dianggap sebagai seremonial aja begitu. Jadi ini hanya memastikan bahwa program itu berjalan dengan baik ya, bermain bola ya, terus kemudian melihat belusukan begitu kan, terus kemudian melihat makan bergizi gratis. Apa solusinya? Kenapa Gibran ini tidak berbicara soal HAM? Bagaimana soal kepastian hukum yang ada di Papua? Bagaimana soal pendidikan begitu kan? Ini kan penting sekali sebenarnya, dan kritikan-kritikan pedas oleh masyarakat, oleh aktivis Papua di situ menandakan bahwa Papua selama ini begitu kan ya, selama ini yang diharapkan oleh masyarakat banyak begitu untuk memastikan soal ekonomi ya, soal pendidikan begitu kan. Ini kan siapa lagi kalau bukan saudara-saudara kita di situ untuk menerima kemanfaatan pendidikan gratis begitu. Ya Gibran mana bisa, bro. Gibran mana bisa melakukan itu begitu. Nah, bisanya itu ya cuma kayak gini doang, ya.
survei ya, datang di situ belusukan begitu kan, ya hanya mengecek makan bergizi gratis begitu. Jadi saya kira ini sangat-sangat disayangkan begitu oleh oleh aktivis Papua begitu kan. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya ini. Ada yang mengatakan begini. Anaknya memang lagi study tour, pulangnya harus bawa solusi nih. ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Setiap hari kerjanya hanya wisata, pencitraan ke pasar tanpa solusi ya. Jika ditanya jawabannya pasti tidak nyambung, kata netizen. Banyak. Ini salah satu komentar netizen begitu. Ini kemana para termol-termol itu begitu kan? Ya kok nggak disorot di situ. Padahal kita tahu yang diharapkan oleh orang-orang Papua di situ adalah bagaimana soal kepastian hukum yang ada begitu kan. Nah, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia ya Papua, Deo Hasegam begitu menegaskan bahwa pendekatan simbolis terhadap ya tersebut ya tidak akan pernah menyelesaikan persoalan mendasar di bumi cendrawasih itu. Nah, kalau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini datang hanya tinjau pasar, hanya meninjau sekolah dan main bola, sebaiknya jangan ke sini. Ya, akhirnya ditolak begitu kan. Ya, akhirnya Gibran ini ditolak untuk datang ke Papua. Karena masalahnya apa? Karena masalah Papua ini banyak dan harus diselesaikan oleh negara. Bukan sebaiknya hanya ya seacara seremonial seperti itu. Ini menolak begitu kan. Ya, para aktivis-aktivis di situ menolak begitu. Ini salah satunya. Kalau nggak percaya. Kalau Wakil Presiden hanya datang meninjau pasar, sekolah, dan main bola, sebaiknya jangan ke sini. Artinya kan ditolak begitu kan ya. Karena masalah Papua ini banyak yang harus diselesaikan oleh negara, bukan sebaliknya. Bukan hanya secara datang secara seremonial saja begitu kan. Ya, menurut dia kunjungan yang bersifat seremonial itu menandakan bahwa pemerintah pusat tidak punya hati untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Persoalannya apa? Ya, dia menilai bahwa pemerintah pusat ya seolah menutup mata terhadap akar konflik yang sebenarnya. Menurutnya, masalah Papua bukan sekedar urusan infrastruktur atau ekonomi, melainkan persoalan politik yang memicu krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Ini yang kemudian kita lihat. Makanya yang saya katakan tadi, kalau datang ke Papua, ya kita lihat bagaimana solusi pelanggaran HAM, bagaimana menteri-menteri HAM yang kemudian sudah ada sekarang. Apa sih peran penting dari negara itu? Kan itu logika kita. Tapi ya kalau hanya Gibran datang seremonial, main bola, begitu kan, viral di media sosial, mending gak usah datang ke sini, kata aktivis Tio itu. Ngeri-ngeri sedap, bos, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya pribadi begitu kan melihat bahwa ya potensi sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya solusinya membawa perdamaian, dan bahkan Tio mengatakan ya slogan-slogan ya usang seperti Bapak datang anak senang sudah tidak relevan dan tidak lagi menyentuh luka hati masyarakat Papua yang menginginkan soal keadilan hukum dan politik yang ada. Nah, persoalan di Papua ini bukan soal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan, tapi juga soal politik yang kemudian berdampak pada krisis kemanusiaan hingga pelanggaran-pelanggaran HAM. Inilah yang disorot begitu kan. Krisis kemanusiaan, pelanggaran HAM, bagaimana ekonomi, bagaimana pendidikan yang seharusnya semestinya diberikan kepada saudara-saudara kita. Kekayaan alam kita di Papua itu sangat luar biasa. Sangat tinggi begitu kan, sangat besar begitu. Kenapa orang Papua ini justru mengkritik habis-habisan soal bagaimana TNI diserang, bagaimana soal pelanggaran HAM dan sebagainya begitu kan. Nah, padahal ini ada Menteri HAM. Seharusnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kalau mau ke Papua, ya undanglah si Natalius di situ begitu sebagai Menteri HAM begitu kan untuk memberikan solusi, bos. Untuk memberikan solusi yang baik begitu. Nah, Hasegem ini juga ya seorang aktivis HAM ya berpandangan bahwa akan lebih bermanfaat jika dalam setiap kunjungan presiden dan wakil presiden duduk mendengarkan ya usul dan saran dari Dewan Adat Papua maupun fraksi politik yang ada di Papua.
Nah, Tio Hasigem ini menambahkan bahwa batalnya kunjungan Gibran ke Kabupaten Yahukimo dengan alasan keamanan menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak bisa dianggap sebagai sepele. Bahkan tak bisa diselesaikan dengan ya acara seremonial saja. Ya main bola sana sini, datang ke pasar, tidak cukup itu, Pak. Yang dilakukan, yang diharapkan di situ oleh aktivis ini adalah mengharapkan bahwa bagaimana Papua ini begitu soal HAM, ya soal krisis kemanusiaan begitu kan, itu benar-benar diatasi. Ada solusi besar. Kalau Gibran dari Jokowi, Gibran begitu kan tidak memberikan solusi apa-apa, datang ke Papua buat apa begitu. Ini kan acara seremonial saja. Kata apa namanya? Kata Hasigem ini begitu kan? Ya kata Theo ini begitu mengatakan, wah ini kalau sudah seperti ini mending nggak usah kesini saja si Gibran. Akhirnya ditolak begitu kan. Gibran ini ditolak begitu kalau tidak membawa solusi yang baik. Kalau hanya seremonial saja nggak usah datang ke sini katanya. Ini gini sedap. Ya ini gini sedap. Tapi langkah inilah yang kemudian begitu kan ya bahwa kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Papua ini terkesan seperti sekedar rekreasi rekreasi akhir minggu ya, karena tidak pernah ada sesuatu gebrakan kebijakan yang signifikan dalam penanganan masalah di Papua itu sendiri, dan itu sudah disampaikan begitu kan oleh Theo. Jadi para aktivis-aktivis itu menyoroti bagaimana sosok Gibran. Jangan-jangan Gibran datang ke Papua ini hanya rekreasi. Ya, jangan-jangan hanya rekreasi. Kalau hanya acara seremonial seperti itu, mending Gibran gak usah datang. Artinya ditolak datang. Ya, secara logika substansinya adalah bahwa kalau datang ke Papua harus memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Bagaimana krisis kemanusiaan, bagaimana soal HAM, ya, bagaimana soal ekonomi, bagaimana soal pendidikan. Dari tahun ke tahun begitu, dari Jokowi memimpin 2 periode, apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Papua secara umum begitu kan? Ini kan yang mesti dipertanyakan juga. Jadi kekayaan alam kita di Papua itu sangat luar biasa. Dan ini peran penting sosok dari wakil presiden ya, Gibran Rakabuming Raka datang di situ, dan bahkan kalau bisa ditugasi di situ di Papua, berkantor di Papua untuk memberikan kesetaraan soal krisis kemanusiaan. Bagaimana soal HAM dan sebagainya begitu. Ini sangat penting sekali begitu. Dan jangan sampai lupa begitu kan bahwa saudara-saudara kita juga merasakan yang sama begitu kan ya, yang ada di Papua. Tapi ya nampaknya Gibran ya hanya terhipnotis dengan main bola saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.